Good morning, everyone. My name is Andini Nur Aulia, and my show number is 164. Here, I and my friends from a group of consecutive interpreting would like to present our project of consecutive interpreting for its final examination. So here we are. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat mendatangi rumah saya dari rumah teman saya yang menginap, yaitu Jeff. Dan suhunya dengan sangat dingin sekali, temperatur sekitar 40 derajat Celcius dan Fahrenheit. Dan saya menemukan di kantong celana saya tidak menemukan kunci rumah saya. Sehingga saya mencoba untuk menghubungi ahli kunci dengan ponsel saya. Tapi saya menyadari bahwa itu tengah malam dan membutuhkan waktu untuk menunggu ahli kunci tersebut. Sedangkan saya melihat kuncinya pada jendela, sisi tepi jendela dari rumah saya. Dan saya mencoba untuk berjalan di sekitar mencari solusi. Dan dari tepi jendela atau pintu rumah saya yang lainnya. Dan saya sangat kedinginan pada waktu itu. Saya tidak bisa mengunjungi tempat rumah teman saya, Jeff, lagi kembali karena pada keesokan paginya saya harus terbang di bandara. Dan saya harus menemukan paspor dan tas koper saya. Lalu saya mencoba untuk memecahkan jendela rumah saya menggunakan batu yang saya temukan dan saya membersihkan pecahan-pecahan kacanya sehingga sedangkan saya memikirkan untuk keesokan paginya saya akan menghubungi kontraktor untuk memperbaiki pecahan atau jendela rumah saya. Mungkin akan sangat mahal, tapi tidak semahal untuk menemukan atau memanggil tali kunci pada tengah malam. Pada kejadian ini, otak kesadaran Anda akan menimbulkan, akan mendatangkan kortisol untuk untuk mendeteksi detak jantung Anda lebih kencang daripada biasanya, dan ini akan membuat pikiran Anda menjadi tidak jernih.
Sehingga keesokan harinya dengan kortisol saya, sehingga saya tidak menyadari bahwa saya tidak sedang dalam pikiran yang jernih, karena pikiran saya tidak jernih pada saat itu. Dan setibanya saya di bandara, saya menyadari bahwa saya tidak membawa paspor saya. Sehingga saya kembali ke rumah dengan perjalanan estimasi perjalanan membutuhkan waktu 40 menit untuk mengambil paspor saya yang tertinggal dan kembali ke bandara. Akan tetapi kursi saya telah diambil oleh orang lain. Sehingga saya duduk tepat di belakang baris pesawat dan tepat di sebelah toilet pesawat. Dan saya memiliki banyak waktu untuk berpikir sekitar 8 jam di dalam pesawat untuk memikirkan kejadian. Dan saya berpikir tentang sistem ketika hal buruk terjadi ataupun hal yang terburuk akan terjadi dengan sistem yang terbaik tersebut. Dan ketika saya melaksanakan makan malam dengan kolega saya pemenang Nobel, saya menceritakan tentang kejadian ketika saya di rumah sebelum ke Eropa. Dan teman saya menceritakan kepada saya, memberitahukan bahwa fenomena yang terjadi dapat disebut dengan prospektif hindsight. Dapat dikutip dari psikologis ternama yaitu Jerry Klein. Dengan fenomena tersebut yang dapat disebut juga dengan pre-mortem, dengan pre-mortem menjelaskan kejadian atau fenomena yang kita alami bahwa ketika kita mengalami hal atau kejadian yang terburuk, sehingga kita memikirkan cara bagaimana untuk memprevent atau menghindari hal tersebut. So, what I want to talk to you about today are some of the things we can do in the form of a premortem. Some of them are obvious, some of them are not so obvious. I'll start with the obvious ones. Around the home, designate a place for things that are easily lost. Now, this sounds like common sense, and it is,
But there's a lot of science to back this up based on the way our spatial memory works. There's a structure in the brain called the hippocampus that evolved over tens of thousands of years to keep track of the locations of important things. Where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees, where the friendly and enemy tribes live. The hippocampus is the part of the brain that in London taxicab drivers becomes enlarged. It's the part of the brain that allows squirrels to find their nuts. And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts. They weren't using smell, they were using the hippocampus, this exquisitely evolved mechanism in the brain for finding things. But it's really good for things that don't move around much, not so good for things that move around. So this is why we lose car keys and reading glasses and passports. So in the home, designate a spot for your keys, a hook by the door, maybe a decorative bowl. For your passport, a particular drawer. For your reading glasses, a particular table. If you designate a spot and you're scrupulous about it, your things will always be there when you look for them. What about travel? Take a cell phone picture of your credit cards, your driver's license, your passport. Mail it to yourself so it's in the cloud. If these things are lost or stolen, you can facilitate replacement. Now, these are some rather obvious things. Remember, when you're under stress, the brain releases cortisol. Cortisol is toxic, and it causes cloudy thinking. So part of the practice of the premortem is to recognize that under stress, you're not going to be at your best, and you should put systems in place. And there's perhaps no more stressful a situation than when you're confronted with a medical decision to make. And at some point, all of us are going to be in that position where we have to make a very important decision about the future of our medical care or that of a loved one to help them with the decision. And so I want to talk about that. And I'm going to talk about a very particular medical condition, but this stands as a proxy for all kinds of medical decision making, and indeed for financial decision making and social decision making, any kind of decision you have to make that would benefit from a rational assessment of the facts. So, suppose you go to your doctor and the doctor says, I just got your lab work back. Your cholesterol is a little high. Now, you all know that high cholesterol is associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attack, stroke. And so you're thinking having high cholesterol isn't the best thing. And so the doctor says, I'd like to give you a drug that'll help you lower your cholesterol, a statin. And you've probably heard of statins. You know that they're among the most widely prescribed drugs in the world today. You probably even know people who take them. And so you're thinking, yeah, give me the statin. But there's a question you should ask at this point, a statistic you should ask for that most doctors don't like talking about, and pharmaceutical companies like talking about even less. It's for the number needed to treat. Now, what is this, the NNT? It's the number of people that need to take a drug or undergo a surgery or any medical procedure before one person is helped. And you're thinking, what kind of crazy statistic is that? Right? The number should be 1. My doctor wouldn't prescribe something to me if it's not going to help. But actually, medical practice doesn't work that way. And it's not the doctor's fault. If anybody's fault, it's the fault of scientists like me. We haven't figured out the underlying mechanisms well enough. But GlaxoSmithKline estimates that 90% of the drugs work in only 30 to 50% of the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm Kuratu Uyun with class student number 031. In here, I will continue my friend's work. Okay, I have second part, and I will start at minutes 3.48 to 7:55. Oke, jadi yang akan saya sampaikan pada Anda hari ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk premortem. Beberapa di antaranya ada yang jelas dan beberapa ada yang tidak jelas. Oke, saya akan mulai dari yang jelas terlebih dahulu. Contohnya di rumah, kita tentukan suatu tempat atau barang yang mudah hilang. Nah, mungkin ini akan terdengar hal yang umum dan memang begitu seharusnya. Namun, ada banyak alasan ilmiah yang mendukung hal ini berdasarkan cara kerja ingatan ruang kita. Ada struktur dalam otak yang disebut hipokampus.
Yakuwa kampus ini berevolusi selama lebih dari puluhan ribu tahun untuk melacak lokasi hal-hal yang penting, seperti di mana letak sumur, di mana kita mencari ikan, di mana letak pohon dan buah, di mana sahabat dan musuh kita tinggal. Contoh kondisinya adalah hipokampus adalah bagian dari otak yang berkembang pada otak supertaksi di London. Hipokampus juga adalah bagian dari otak yang membuat tupai menemukan kacangnya. Dan mungkin jika Anda bertanya, siapa seseorang yang pernah bereksperimen di mana mereka memotong indera penciuman seekor tupai dan tupai tetap bisa menemukan kacang. Ternyata tupai tidak menggunakan penciumannya, melainkan menggunakan hipokampus, di mana hipokampus adalah mekanisme yang berkembang baik di dalam otak kita untuk mencari sesuatu. Namun, hal ini hanya berlaku pada hal yang diam atau tidak bergerak, dan ini tidak berlaku untuk hal-hal yang bergerak. Inilah mengapa kita kehilangan kunci mobil, kacamata, dan paspor. Jadi di rumah tentukan tempat di mana kita meletakkan kunci, misalnya di gantungan pintu atau di mangkok hiasan. Atau kita bisa menyediakan satu laci khusus untuk paspor, suatu meja khusus untuk kacamata. Jika Anda menunjuk satu tempat dan Anda disiplin, barang itu akan selalu ada di sana ketika Anda mencarinya. Dan bagaimana jika kita bepergian? Fotolah kartu kredit Anda dengan ponsel, SIM, paspor Anda, dan kemudian kirimkan pada email sehingga nanti ada backup-nya. Jika benda-benda ini hilang atau dicuri, Anda bisa mengurus pergantiannya. Nah, ini adalah hal-hal yang jelas. Ingat, ketika Anda berada di bawah tekanan, otak akan mengeluarkan kortisol. Kortisol adalah racun dan menyebabkan pikiran kita tidak jernih. Jadi, bagian dari latihan premortem adalah mengetahui bahwa saat kita di bawah tekanan, Anda tidak dalam kondisi terbaik. Dan Anda harus mengandalkan sistem. Dan mungkin tak ada sesuatu atau situasi yang membuat kita tertekan daripada saat kita dihadapkan pada sebuah keputusan medis. Di suatu waktu, kita semua akan berada dalam posisi harus membuat keputusan yang sangat penting, di mana adalah tindak lanjut perawatan medis kita atau seseorang yang kita sayangi, begitu. Jadi, di sini saya akan membicarakan kondisi medis yang sangat khusus. Namun, hal ini mewakili seluruh jenis keputusan medis dan tentunya keputusan finansial, ataupun sosial, ataupun keputusan apapun yang kita ambil itu harus menguntungkan dan harus bersifat rasional. Jadi, misalnya misalnya Anda pergi ke dokter dan kemudian dokter berkata, "Saya baru mendapatkan hasil lab Anda, kolesterol Anda tinggi." Anda tahu bahwa kolesterol Anda tinggi. Kolesterol tinggi ini diasosiasikan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, dan stroke. Dan Anda berpikir kolesterol tinggi bukanlah hal yang baik. Dan kemudian dokter berkata, saya akan memberikan obat yang membantu menurunkan kolesterol, yaitu statin. Anda mungkin pernah mendengar statin. Statin termasuk obat yang banyak diresepkan di dunia saat ini. Anda mungkin pernah mendengar atau mempunyai kenalan yang pernah mengkonsumsi dan Anda berpikir, ya dokter berikan saya statin. Tapi ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan di sini, yaitu statistik yang harus tanyakan adalah yang jarang dibahas oleh kebanyakan dokter ataupun pabrik farmasi, yaitu NNT. Apa itu NNT atau number needed to treat? NNT adalah jumlah orang yang harus mengkonsumsi obat atau menjalani operasi atau prosedur medis apapun sebelum seseorang itu tertolong. Dan Anda berpikir, statistik macam apa ini? Seharusnya jumlahnya 1. Dokter hanya tidak mungkin meresepkan sesuatu yang tidak bisa menolong saya. Tapi nyatanya, praktik medis tidak berjalan demikian dan itu bukan salah dokter. Jika ada yang disalahkan, maka di sini adalah salah ilmuwan. Kami belum cukup menemukan mekanisme dasarnya.
Tapi GlaxoSmithKline memperkirakan 90% obat hanya bekerja efektif pada 30-50% orang yang mengkonsumsinya. That's all from me. Thank you for your attention, and the next will be explained by my friends. Thank you. Gastrointestinal distress. But now you're thinking, well, 5%, not very likely it's going to happen to me. I'll still take the drug. But wait a minute. Remember, under stress, we're not thinking clearly. So think about how you're going to work through this ahead of time so you don't have to manufacture the chain of reasoning on the spot. Jadi pikirkan bagaimana Anda menghadapi ini ke depannya, supaya Anda tidak harus membuat sederet pertimbangan nantinya. 300 people take the drug, right? One person's helped. 5% of those 300 have side effects. That's 15 people. 300 orang mengkonsumsi obatnya. Namun, 1 orang tertolong, tetapi 5% dari 300 orang mendapatkan efek samping dari obat tersebut, yakni sekitar 15 orang. You're 15 times more likely to be harmed by the drug. Artinya, Anda 15 kali lebih mungkin dirugikan oleh obat daripada Anda tertolong karenanya. You are to be helped by the drug. Now, I'm not saying whether you should take the statin or not. I'm just saying Saya tidak meminta Anda untuk mengambil statin atau tidak. you should have this conversation with your doctor. Medical ethics requires it. It's part of the principle of informed consent. Saya hanya menganjurkan Anda untuk membicarakan hal ini dengan dokter. Etika medis mewajibkannya, yaitu bagian dari prinsip persetujuan dari tindakan dokter. You have the right to have access to this kind of information to begin the conversation about whether you want to take the risks or not. Now, Anda memiliki hak untuk mengetahui informasi seperti ini untuk memulai percakapan, atau Anda harus mengambil resikonya atau tidak. you might be thinking I've pulled this number out of the air for shock value, but Mungkin Anda berpikir bahwa saya menyebut angkanya secara asal untuk mengejutkan in fact Anda. it's rather typical. This number needed to treat for the most widely Tetapi pada dasarnya kenyataan ini cukup umum, angka untuk penyembuhan. performed surgery on men over the age of 50, removal of the prostate for cancer. The number Untuk operasi yang paling banyak dilakukan pada pria usia 50 tahun ke atas, yaitu pengangkatan kanker prostat. needed to treat is 49. Dan jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan adalah 49 kali. That's right, 49 surgeries are done for every one person who's helped. Ya, 49 kali operasi yang harus dilakukan untuk tiap 1 orang yang tertolong. And the side effects in that case occur in 50% of the patients. Dan efek samping dalam kasus ini terjadi pada 50% pasien. They include impotence, erectile dysfunction, urinary incontinence, rectal tearing, fecal incontinence, and if you're lucky, Termasuk impotensi, disfungsi ereksi, enuresis, anus robek, inkontinensia usus, and you're one of the 50% who has these, they'll only last for a year or two. Jika Anda beruntung, Anda termasuk dari salah satu dari 50% yang mengalami hal tersebut, dan itu akan bertahan 1 atau 2 tahun. So the idea of the pre-mortem is to think ahead of time to the questions that you might be able to ask that will push the conversation forward. Gagasan tentang pramortem ini adalah berpikir jauh ke depan untuk pertanyaan yang dapat Anda tanyakan yang akan mendorong percakapan lebih jauh dan intens. You don't want to have to manufacture all of this on the spot. And you Bukan baru memikirkannya sesaat setelah Anda berada di depan dokter. also want to think about things like quality of life because you have a choice oftentimes. Do I want a shorter life that's pain-free or a longer life that might have a great deal of pain towards the end? Dan Anda juga harus berpikir tentang kualitas hidup, karena seringkali Anda mempunyai pilihan apakah Anda ingin hidup singkat, tanpa rasa sakit, atau umur panjang, namun kesakitan sampai akhir hayat. These are things to talk about and think about now with your family and your loved ones. You might change your mind in the heat of the moment, but at least you're practiced with this kind of thinking. Ini harus dibicarakan dan dipikirkan mulai saat ini dengan keluarga dan orang terkasih.
Anda mungkin akan berupaya untuk berpikir pada saatnya, namun setidaknya Anda mencoba memikirkan hal ini. Remember, our brain under stress releases cortisol. And one of the things that happens at that moment is a whole bunch of systems shut down. Ingat bahwa otak kita menghasilkan kortisol ketika stres. Dan satu hal yang mungkin terjadi adalah matinya seluruh sistem pada diri Anda. There's an evolutionary reason for this. Face to face with a predator, you don't need your digestive system or your libido or your immune system. Ada alasan evolusi untuk kali ini. Untuk hal ini yakni berhadapan dengan predator. Anda tidak butuh sistem pencernaan atau libido maupun sistem imun Anda. Because if your body is expending metabolism on those things and you don't react quickly, Karena jika tubuh Anda menggunakan metabolisme pada hal-hal ini, dan Anda tidak bereaksi cepat, you might become the lion's lunch. And then none of those Anda bisa menjadi makan dari predator, dan hal tersebut tidak akan ada artinya lagi. things matter. Unfortunately, one of the things that goes out the window during those times of stress is rational, logical thinking. Sayangnya, satu hal yang hilang ketika Anda di bawah tekanan adalah pemikiran rasional dan logika. As Danny Kahneman and his colleagues have shown. So we need to train ourselves to think ahead to these kinds of situations. Jadi kita harus melatih untuk berpikir jauh ke depan pada suatu situasi seperti ini. I think the important point here is recognizing that all of us are flawed. Jadi inti dari poin pentingnya adalah menyadari bahwa kita semua memiliki kekurangan. We all are going to fail now and then. Dan ada saatnya kita lalai. The idea is to think ahead to what those failures might be, to put systems in place that will help minimize the damage or to prevent the bad things from happening in the first place. Getting back to that. Gagasannya adalah berpikir jauh ke depan dan akan kelalaian yang akan mungkin terjadi untuk merancang sistem yang akan mengurangi dampak atau mencegah hal buruk terjadi sejak awal. Snowy night in Montreal, when I got back from my trip,